Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kuntah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah Jumat terakhir pada tahun 1442 Hijriah. Artinya kita berada di penghujung tahun. Beberapa hari lagi ke depan, insyaallah kita masuki tahun baru 1 Muharram 1443 Hijriah. Sebagai masyarakat muslim, seharusnya memasyarakatkan yang namanya penanggalan Hijriah, bukan hanya penanggalan Masehi yang kita paham, tapi seharusnya kita lebih paham penanggalan
bulan Hijriah. Kenapa? Karena hampir semua ibadah yang kita lakukan itu terkait dengan penanggalan Hijriah. Misalnya ibadah zakat, mengeluarkan zakat fitrah itu waktunya di bulan suci Ramadan. Mengeluarkan zakat mal setiap tahun atau yang namanya haul, kalau berdasarkan haul itu seharusnya juga menggunakan kalender Hijriah. Karena kalau kita menggunakan kalender Masehi seharusnya dikurangi 10 hari baru tepat. Kemudian pelaksanaan ibadah puasa juga terkait dengan kalender Hijriah. Puasa yang Allah wajibkan adalah di bulan suci Ramadan. Selain itu ada lagi puasa-puasa lain. Misalnya puasa Syawal, itu di bulan Syawal. Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Ini terkait dengan penanggalan Hijriah. Apalagi haji, hadirin sekalian, dilaksanakan atau diwajibkan bagi umat Islam yang punya kemampuan dan kesempatan melaksanakan ibadah haji itu di bulan Zulhijjah. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menghadapi tahun baru Hijriah, ada hal yang lebih penting bagi kita jamaah sekalian. Karena ini merupakan momentum apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita, dan seharusnya juga kita mencontoh mentauladani apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ta sallallahu alaihi wasallam selama menerima wahyu baturi dari Allah Subhanahu wa taala, terus menerus dia menghadapi tantangan, menghadapi hinaan, celaan, bahkan ancaman dari orang-orang Arab Quraisy. Apa sebabnya jamaah sekalian? Karena Nabi SAW mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia yang mana sangat berbeda dengan agama, kepercayaan yang dianut oleh orang-orang Arab pada saat itu. Sehingga Nabi menghadapi tantangan yang luar biasa. Mula-mula Nabi dibujuk oleh pamannya sendiri, Abu Thalib, membujuk kemenakannya supaya dia menghentikan dakwahnya. Tetapi jamaah sekalian, Nabi SAW menghadapi pamannya dengan lemah lembut. Nabi mengatakan, wahai pamanku, andaikan mereka mampu menaruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti mendakwakan agama ini sampai aku menang dengannya, sampai aku binasa daripadanya atau saya menang dengannya. Saya tahu apa yang saya sampaikan ini mengandung risiko yang luar biasa, tetapi ini adalah pekerjaan tugas yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Nabi SAW dibujuk oleh Abu Lahab, pamannya sendiri. Abu Lahab yang kaya lagi sombong, kalumannya ngiming katampoi jamaah sekalian. Nambujui kamanakanna, mungkin dengan pengaruh harta, jabatan. Tetapi jamaah sekalian, apa yang dilakukan oleh Abu Lahab tidak berhasil, sehingga Allah mengabadikan firman-Nya mengatakan, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada gunanya, tidak bermanfaat harta dan usaha yang dilakukan oleh Abu Lahab kepada kemenakannya sendiri. Kemudian Nabi dibujuk lagi jamaah sekalian oleh tokoh bangsa Arab yang lain supaya Nabi SAW menghentikan dakwahnya, supaya Nabi Maria dakwahnya Nabi SAW dengan bujukan diangkat menjadi pemimpin masa depan. Tetapi Nabi tidak mau. Dibujuk lagi dengan harta, tidak mau lagi. Dibujuk lagi dengan wanita yang sangat cantik, Nabi juga tidak mau.
Ini jamaah sekalian, jadi pelajaran bagi kita semua sebagai pejuang-pejuang agama, bahwa apapun bujukan kepada kita, apakah ia materi, apakah ia jabatan, kita seharusnya menolak kalau tidak sesuai dengan garis perjuangan kita, kalau tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Nabi SAW terus didesak, bahkan beberapa kali didatangi oleh sekelompok orang membujuk Nabi, mengajak Nabi untuk berdamai. Dia mengatakan, wahai Muhammad, bagaimana kalau kita damai saja? Engkau mengikut menyembah Tuhan kami, kemudian suatu saat juga kami ikut menyembah Tuhanmu ya Muhammad. Nabi SAW menyikapi hal ini hadirin sekalian dengan senantiasa menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai turun wahyu, Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'budu, dan kamu juga tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Pada akhir surah ini dikatakan, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini merupakan pelajaran bagi kita semua dalam berbangsa dan bernegara, bahwa persoalan keyakinan kita seharusnya tidak boleh saling mengganggu. Silakan mereka menganut agamanya, meyakini agamanya, mengamalkan agamanya, dan kita juga menjalankan agama kita sesuai dengan apa yang kita yakini. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah SWT, tekanan demi tekanan dihadapi oleh Nabi SAW di kota Mekah, sampai-sampai Allah ingin memberikan pembekalan kepada Rasulullah. Maka Nabi SAW dipanggil oleh Allah SWT untuk meninggalkan kota Mekah satu malam yang hiruk pikuk, mengadakan perjalanan dari Mekah ke Palestina sampai naik ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj itu merupakan pembekalan kepada Nabi untuk menghadapi masyarakat Arab pada saat itu, sekaligus merupakan pembekalan kepada Nabi, karena Nabi akan mengadakan hijrah meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Nabi SAW mengadakan hijrah karena ini sudah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jarian joni kana ya hijrah perintah baturi karya Allah Subhanahu wa taala mangir Nabi ta siaga marikat te umatna hijrah. Hijrah itu jamaah sekalian ada hijrah makaniyah, artinya hijrah meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Ada juga namanya hijrah maknawiyah, secara maknawi kita hijrah, kita tidak meninggalkan tempat, tidak meninggalkan kampung halaman, tetapi kita hijrah dari segi maknawi. Hadirin sekalian, Nabi SAW hijrah bersama dengan sahabatnya, sekalipun sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi SAW tidak serta-merta berangkat begitu saja, tetapi melalui musyawarah dengan para sahabatnya tentang sarana dan strategi yang akan ditempuh oleh Nabi SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada hal yang luar biasa hadirin sekalian, Nabi SAW menempuh perjalanan dari Mekah ke Madinah sejauh 500 km kurang lebih, 5 bilangan kilometer. Nah, jalan Nabi SAW bersama dengan 200 orang sahabatnya. Yang 200 orang ini hadirin sekalian rata-rata orang-orang miskin. Saya ingin tahu kasih Asia minawar Nabita. Ada di antaranya orang kaya, tetapi juga pada saat itu sudah kategori miskin, karena orang kaya pun meninggalkan harta bendanya di Mekah. Hadirin sekalian, dia mengadakan perjalanan ke Madinah. Ini merupakan strategi, sehingga seorang penulis buku mengatakan bahwa Muhammad itu memang seorang yang sangat strategi dalam melakukan perjuangan. Setelah Nabi SAW sampai ke Madinah, ini pelajaran bagi kita semua, terutama kepada para pemimpin hadirin sekalian. Bagaimana Nabi berhasil dalam memimpin masyarakat yang jahiliyah, yang jauh dari ajaran agama. Nabi SAW berhasil. Apa strategi yang dilakukan oleh Nabi? Yang pertama, setelah Nabi sampai ke Madinah, Nabi pertama-tama membangun Masjid Quba.
garis bawahi, pertama-tama nabangun Nabi SAW adalah masjid. Kemudian dia mengajarkan kepada umatnya, kepada masyarakat, tentang manfaat kalau kita selalu hadir di masjid. Nabi mengajarkan kepada sahabatnya bahwa berjalan ke masjid itu adalah amal soleh. Berjalan ke masjid itu adalah pahala. Berjalan ke masjid itu adalah jihad di jalan Allah. Itu yang diajarkan kepada umatnya. Selain itu diajarkan pula bahwa semua orang ketika menghadapi masalah, selesaikan masalahmu di masjid. Masalah apapun juga. Punania masalah ini hadapi lalantala satta hadir sekalian. Rajin-rajin mameki mari masikika. Insyaallah di sini ada solusinya. Masalah apapun juga yang kita hadapi. Nabi mengajarkan kepada sahabatnya bahwa salat berjamaah yang paling utama adalah salat yang dilakukan di masjid. Doa yang paling utama yang dikabulkan Allah adalah doa yang dilakukan di masjid. Bahkan silaturahmi yang paling baik adalah silaturahmi yang dilakukan di masjid. Ini yang seharusnya kita yakini baik-baik, apalagi menghadapi situasi yang membingungkan seperti saat ini. Nabi SAW luar biasa, seorang strategi bagaimana mengajarkan umatnya supaya selalu mendekat ke masjid. Setelah membangun Masjid Kubah, beliau juga membangun Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Sehingga luar biasa umatnya, sahabatnya, orang-orang Islam betul-betul jatuh cinta ke masjid. Dan ini merupakan jaminan hadir sekalian, orang-orang yang hatinya tergantung di masjid, orang yang qalbuhu mu'allaqun fil masajidi. Dalam surat Taubah dikatakan fa'asa ayyakunu minal muhtadin. Orang-orang seperti itu akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Pada saat Nabi meninggalkan kota Mekah, hanya sekitar 200 orang yang dia temani hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian hanya sekitar 7 tahun. Coba kita bayangkan, Nabi meninggalkan kota Mekah pada tahun 622 Hijriah, 622 Miladiyah. Kemudian Nabi kembali pada tahun 629 Miladiyah. Hanya sekitar 7 tahun Nabi meninggalkan kota Mekah. Kemudian Nabi kembali ke Mekah hadir sekalian. Waktu dia tinggalkan hanya bersama 200 orang. Setelah kembali ke Mekah, dia bersama dengan 10.000 orang pergi ke tanah suci mengadakan umrah dengan mikat di Bir Ali. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Nabi berangkat bersama 10.000 bukan untuk berperang, karena Nabi tidak membawa persenjataan. Tetapi pada saat itu hadir sekalian, Allah membuktikan janjinya. Terjadilah proklamasi kota Mekah, terjadilah Fathu Makkah pada saat itu. Luar biasa kemenangan yang dicapai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Sekali lagi, strategi yang dilakukan Nabi sebagai pemimpin adalah bagaimana mendekatkan masyarakatnya, mendekatkan umatnya ke masjid. Olehnya itu pada hari ini, kalau kita ingin jaya kembali, kalau ingin hidup kita tenang, kalau ingin kita keluar dari masalah yang kita hadapi, rajin-rajin ke masjid, ramaikan masjid, makmurkan masjid. Karena kapan kita jauh dari masjid, bila tambah di masalah iya, bukan solusi. Kalau kita jauh dari masjid hadir sekalian, tapi mari kita ramaikan masjid. Ini yang diajarkan oleh agama kita. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, melalui momentum hijrah ini, kita semua menyadari bahwa mari kita senantiasa berupaya untuk hijrah secara qalbiyah atau secara maknawiyah. Artinya kita menengok kembali masa lalu kita. Kalau tahun-tahun yang lalu, kalau waktu-waktu yang lalu kita masih jauh dari masjid, mari kita hijrah Pak. Mari kita hijrah untuk selalu meramaikan masjid di kampung manapun kita berada. Ramaikan masjid. Kalau tahun-tahun yang lalu kita masih selalu maksiat, masih gemar melakukan dosa, mari kita hijrah. Ini juga hijrah namanya, hijrah ma'nawiyah, dari maksiat kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Insya Allah dengan momentum hijrah ini kita betul-betul mengevaluasi diri. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan semoga hari esok jauh lebih baik daripada hari ini. Itulah orang yang beruntung. Karena kalau ada orang yang hari ininya sama saja dengan hari kemarin, itu sesungguhnya orang rugi. Apalagi kalau ada orang yang hari esoknya jauh lebih buruk daripada hari ininya, itu namanya orang yang bangkrut, orang yang sengsara dunia akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan lewat khutbah ini ada hikmahnya bagi kita semua, sehingga kita semua tergolong orang-orang yang muhajirin, yang hijrah secara maknawiyah, secara qalbiyah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini kita berjalan terus melewati waktu demi waktu, yang pada akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan ada hikmahnya, sehingga kita semua mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'il arba'ati sadatil hunafa wa a'immatina Abu Bakar Siddiq wa Umar bin Al-Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa baqiyati ashabi Rasulillah ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa yaqdil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih dzata bainina walif baina qulubina wahdina subulas salam. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dafa'annal ghalaa wal balaa wal wabaa wal fasyaa wal munkar wasuyufal mukhtarifat wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Bantaing khas, Indonesia khas, wa min bunal muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.